Teknik dan prosedur konsolidasi. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi? Yang pertama, mengeliminasi semua rekening timbal balik atau resiprokal akun. Eliminasi dilakukan melalui jurnal eliminasi yang bersifat timbal balik. Yang kedua, menyusun kertas kerja atau worksheet yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Prosedur penyusunan ini tergantung pada dasar yang dipakai. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terbagi menjadi 3 metode penyusunan. Yang pertama ada metode ekuitas atau equity method, yang kedua ada metode ekuitas tidak lengkap, dan yang ketiga ada metode harga perolehan atau cost method. Konsep dasar dari metode ekuitas ini pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba rugi atas pemilikan modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh saham yang dimiliki tersebut dijual. Hak minoritas yang direfleksikan dalam neraca konsolidasi dihitung sebagai hak minoritas awal ditambah beban hak minoritas dikurangi dividen hak minoritas. Demikian pula, laba investasi dari perusahaan anak dikonsolidasikan selalu dieliminasi. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan mengurangi beban. Bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang akan diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Sebagian besar kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan akan tampak apabila neraca konsolidasi tidak seimbang. Jika neraca konsolidasi tetap tidak seimbang, maka setiap pos harus diperiksa. Secara vertikal, bagian neraca lajur tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang terpisah untuk membuat 3 laporan keuangan yang kita inginkan, yaitu laba bersih, laba ditahan, total aktiva, dan total ekuitas. Tidak ada jumlah yang dimasukkan untuk pos-pos tersebut karena dihitung dan dicatat langsung dari bagian neraca lajur.